Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali masih pembahasan tentang persamaan diferensial orde pertama. Nah, setelah kita kemarin ya atau di session sebelumnya membahas persamaan diferensial orde pertama sederhana, kemudian persamaan terpisahkan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang persamaan linier orde pertama ya, yang sederhana yaitu yang homogen. Ya. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial linier orde pertama homogen itu diberikan oleh ini, jadi dydx plus pxy sama dengan 0. Atau dalam notasi lainnya y aksen ya atau y prime plus pxy sama dengan 0. Jadi disebut homogen kalau yang ini disebut homogen karena ini sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, maka nanti non homogen. Kemudian px di sini adalah suatu fungsi, ya, fungsi x saja. Ya. Jadi kita bicara fungsi yang sederhana, yaitu p-nya di sini adalah p fungsi x. Ya. Dia bisa konstanta maupun berupa fungsi x. Nah, itu. Nah, solusinya itu kita cari dengan prinsip pemisahan variabel ya. Jadi persamaan ini ya, dydx plus pxy itu kita rubah menjadi dydx sama dengan min px kali y gitu. Jadi px ruas px kali y-nya pindah kanan menjadi min gitu. Nah, atau kita pisahkan variabelnya ya. Jadi y kita kumpulkan dengan y menjadi d per y sama dengan min px. Nah, ini kurang. Ya. Ini dx, min px dx gitu. Di dx-nya pindah ke ruas kanan menjadi kali gitu ya. Nah, solusinya itu kita peroleh dengan mengintegralkan kedua ruas kayak biasanya ya. Jadi hasilnya adalah kalau ruas kiri diintegralkan itu menghasilkan ln y, dan sebelah kanan tentu saja integral ya min integral px dx plus c. Ada konstantanya di sini. Nah, ini sama saja artinya dengan y sama dengan e pangkat min integral px dx plus c gitu. Atau ini kita tulis ulang menjadi y ya, kalau pangkat tambah itu artinya kan ini ya, misalkan gini ya, dari sini a pangkat b atau gini, x pangkat a plus b itu kan sama dengan x pangkat a kali x pangkat b gitu ya. Demikian juga dengan yang ini, e pangkat min integral px dx plus c itu sama saja dengan e pangkat c dikalikan e pangkat min ini gitu. Nah, dan ini e pangkat c itu kan suatu konstanta. Itu kemudian kita ganti aja dengan konstanta lain yang namanya a gitu. Nah, sehingga y sama dengan a e pangkat min integral px dx. Nah, kalau selanjutnya ditulis i ya integral px dx-nya itu kita sebut sebagai i. Nah, maka solusi umum dari persamaan diferensial linear orde pertama homogen tadi adalah y sama dengan a e pangkat min i gitu. Jadi secara umum solusi persamaan diferensial linear homogen orde pertama dydx plus pxy sama dengan 0 itu adalah y sama dengan a e pangkat min i ya, atau
Y kali E pangkat I sama dengan A. Tapi biasanya kita agak yang sebelah kiri aja. Ya. Dengan I adalah integral Px dx. Ya. Nah, untuk lebih memperjelas, kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut ini. Diketahui, kalau diketahui pada X sama dengan 0, Y-nya 4. Gitu. Jadi, nah, persamaan diferensialnya adalah X dy dx plus 4x kuadrat Y sama dengan 0. Nah, kita lihat tadi bentuk umumnya gitu. Tadi kan bentuk umum dari PDB linear order pertama homogen ini tadi kan gini ya. dy dx plus P gitu kan. P fungsi X kali Y itu sama dengan 0. Nah, persamaan ini belum seperti bentuk umum ya. Belum belum analog dengan bentuk umum. Maka ini kita modifikasi dulu ya. Jadi X dy dx plus 4x kuadrat Y sama dengan 0. Di sini masih ada X-nya ini. Nah, supaya X-nya ini menjadi tidak muncul, maka ini harus dibagi dengan X ya. Jadi semuanya kita bagi dengan X, ruas kiri dan kanan kita bagi X, sehingga ini X dy dx dibagi X ya, X dibagi X1, sehingga ini tinggal dy dx. Terus ditambah ini 4x kuadrat Y dibagi X, itu berarti tinggal 4x, ya kan? Y. Terus 0 dibagi X ya tetap 0. Nah, sekarang bentuk ini sudah bisa kita analogikan dengan bentuk umum. Kayak gini ya. Nah, sehingga dari sini kita peroleh P-nya ya tadi yang P fungsi X-nya tadi dari bentuk umum itu yaitu 4X. Ini adalah PX-nya itu. Kita samakan dengan bentuk umum. Nah, setelah ketemu P ya kita cari I. Nah, I-nya adalah integral Px dx, berarti integral yaitu integral 4x dx. Nah, kita peroleh I-nya adalah integral 4x, tentu saja x-nya menjadi pangkat 2, terus ini 4-nya dibagi 2 gitu, alias 2x kuadrat. Nah, dengan demikian solusinya, jadi solusi umum dari persamaan diferensial adalah berbentuk Y sama dengan A, hanya konstanta, E pangkat min I. Ya. Nah, jadi Y sama dengan A, E pangkat apa? Min 2x kuadrat gitu. Nah, ini adalah solusi umum. Nah, karena di soal ini diberikan syarat awal yaitu di kata-kata di kalimat ini ya, diketahui pada X sama dengan 0, Y sama dengan 4. Nah, itu adalah syarat batasnya sehingga kita bisa mencari konstanta A di situ. Nah, ya. Jadi Y sama dengan A, E pangkat min X kuadrat. Nah, kemudian pada X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. Ya, artinya kalau nanti kan artinya begini, A, E pangkat min 0 kuadrat gitu ya, sama dengan 4. Gitu. Jadi Y-nya 4. Nah,
pangkat 0 tentu saja 1, sehingga ini A sama dengan 4. Jadi solusinya terakhir ya, solusi akhir, solusi khusus gitu ya, yaitu Y sama dengan A, pangkat min ekuadrat tadi dengan A adalah 4. 4 pangkat min X kuadrat. Nah, itu contoh sederhana ya, untuk persamaan diferensial linear order pertama homogen. Jadi dibawa ke bentuk umum, lalu dicari I-nya, ya. Lalu solusi umumnya adalah Y sama dengan A, pangkat min I. Gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian, tadi kalau sudah kita bahas yang homogen, yaitu yang sama dengan 0, nah sekarang kita bahas bagaimana persamaan linear order pertama yang non homogen. Non homogen ini yaitu berbentuk umum dy dx plus pxy sama dengan qx. Jadi kalau yang homogen tadi sama dengan 0, sekarang yang non homogen itu tidak sama dengan 0. Jadi, nah, baik P maupun Q itu bisa konstanta, bisa juga berupa fungsi X ya. Nah, bagaimana cara mencari solusinya? Ini cerita mencari solusinya itu begini. Jadi itu kita diferensiasi terhadap X. Jadi tadi kan kita punya solusi PD homogen tadi itu Y pangkat Y pangkat I gitu kan ya. Ini kita turunkan. Diturunkan dx dari Y pangkat Y pangkat I itu. Nah, dengan aturan rantai itu kan turunannya begini. Nah, mudah-mudahan masih ingat aturan rantai. Jadi turunan Y dikali I itu ditambah Y kali turunannya pangkat I. Nah, turunannya pangkat I menjadi pangkat I di dx gitu. Karena I tadi fungsi X ya. Nah, di dx itu tidak lain adalah P gitu kan. Karena kok iso ya tadi kan gini. Tadi I itu kan sama dengan integral P dx gitu ya. Berarti ya kalau ini diturunkan di dx ya menjadi P gitu. Nah, kalau kita di sini ada pangkat I, ada pangkat I dikeluarkan begitu menjadi pangkat I kali Y aksen plus P. Nah, nah, dan ini Y aksen plus P Y di sini adalah Q gitu loh. Nah, sehingga bisa ditulis begitu. Nah, akhirnya kalau kita integralkan terhadap X menjadi Y pangkat EI sama dengan integral EI kali Q dx plus C. Atau kalau Y saja menjadi sama dengan pangkat min I integral pangkat I Qx plus C pangkat min I. Nah, itulah solusi umumnya. Jadi untuk non homogen agak rumit ya. Jadi seperti ini. Nah, Y ini. Nah, ini kita ingat-ingat. Kita copy gitu. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya di sini. Carilah solusi umum dari persamaan diferensial ini ya. Nah, sama dengan contoh sebelumnya, ini kita bawa dulu ke persamaan bentuk umum ya. Ke persamaan bentuk umum. Bentuk umum tadi kan ini ya. Nah, saya bawa ke sini lagi aja biar
Ya nanti bisa kita ingat gitu. Kalau bentuknya seperti itu, solusinya seperti ini gitu. Nah, ini yang itu ya. Nah, bagaimana cara kita? Nanti kita harus supaya ini persamaan ini menjadi bentuk ini gitu ya. Ini kita ubah menjadi bentuk itu. Nah, sekarang ini kita tulis ulang x kuadrat, y aksinya kita tulis pakai notasi Leibniz saja, dy dx ya, min 2xy sama dengan 1/x. Nah ini kan kalau sesuai bentuk umum kan di yang apa, dx ini kan sendirian, tidak ada pengalinya gitu ya. Berarti ini harus kita x kuadratnya bagaimana caranya supaya tidak muncul, yaitu dengan ini harus tentu dibagi dengan x kuadrat supaya nanti menjadi satu kali dx kan tetap dx. Jadi kedua ruas kita bagi dengan x kuadrat sehingga nanti x kuadrat bagi x kuadrat 1 ya, sehingga ruas ini menjadi tinggal dy dx. Dan nih kita tulis saja ya, ini x kuadratnya tadi dibagi dengan x kuadrat, terus ini juga 2x y kita bagi dengan x kuadrat, terus yang ini tadi 1/x ya, kita bagi dengan x kuadrat. Nah ini x kuadrat bagi x kuadrat 1, yang ini tinggal dy dx. Ini 2x bagi x kuadrat itu menjadi y per x gitu ya, y per x. Oh, duanya ada, duanya lupa ya, 2y per x gitu. Nah yang ini 1/x dibagi x kuadrat itu menjadi 1/x pangkat 3. Nah atau kalau udah sekarang ini sudah apa namanya, sudah bisa kita analogkan dengan persamaan bentuk umum. Nah, sehingga dari sini kita peroleh P ya, P-nya adalah ini yang gandeng dengan Y, berarti P-nya sama dengan min 2/x. Lalu Q-nya adalah 1/x pangkat 3, atau kita tulis saja x pangkat min 3. Nah, langkah selanjutnya tentu mencari I itu ya. Nah, mencari I dan lalu kita masukkan ke dalam solusi umum ini gitu. Baik, tadi P-nya ya. P-nya adalah min 2/x. Maka dari situ kita bisa mencari I. I-nya adalah integral P dx. Jadi integral min 2/x dx. Nah, atau boleh kita tulis min 2 ya kali integral 1/x dx gitu. Hasilnya apa? Ya, min 2 kali integral 1/x itu adalah ln x, ya, ln x gitu. Ini I-nya. Nah, kita sudah ketemu I. Nah, maka selanjutnya setelah ketemu I apa ya, kita masukkan ke dalam ini tadi, bentuk umum ini ya. Nah, saya copy aja lagi supaya membantu kita itu. Tadi kan bentuk umumnya apa, ini kan ya. Nah, solusinya. Solusinya kan ini. Jadi, nah, untuk mempermudah, maka sebaiknya ini kita cari aja pangkat min I-nya jadi apa, terus
EI-nya jadi apa gitu ya. Nah, itu. Ya. Jadi kalau I-nya ini maka E pangkat I ya. E pangkat pangkat min I dulu ya. E pangkat min I berarti sama dengan E pangkat min min gitu ya. 2 len X. Nah, ini memori di kalkulusnya harus kita panggil kembali. Ini sama dengan E pangkat min kali min plus gitu ya. 2 len X. Nah, jadi ini. Nah, terus nah, 2 len X ini masih berlanjut ya. 2 len X itu sama saja dengan len X kuadrat gitu. Nah, itu. Nah, terus kalau kita ingat sifat fungsi eksponensial bahwa E pangkat len itu nanti ya ini sama saja dengan ya X kuadrat gitu ya. Silakan dicek nanti apa benar itu. Apakah E pangkat len A itu sama dengan A gitu. Nah, jadi, ya, ini seingat saya begitu, silahkan dicek. Nah, itu E pangkat min I, yaitu hasilnya X kuadrat. Terus bagaimana dengan E pangkat I? Nah, E pangkat I tentu saja E pangkat min 2 len X. Nah, terus kita ingat pangkat negatif itu kan bisa ditulis begini, artinya seper kan? Seper E pangkat 2 len X kan gitu. Nah, terus sama kayak tadi, len X, 2 len X-nya ditulis len X kuadrat. Gitu. Ini dari sifat logaritma. Nah, maka untuk E pangkat I-nya kita dapatkan ini, seper apa? X kuadrat. Gitu. E pangkat I. Nah, baru. Nah, ini sekarang kita kita masukkan ke sini tadi solusi umum. Nah, kita masukkan ke sana. Y sama dengan apa tadi? E pangkat min I, ya kan? E pangkat min I. E pangkat min I. Saya. Ya, ya. Nanti kan E pangkat min I integral E pangkat I kalikan Q dx plus C E pangkat min I. E pangkat min I-nya sudah apa tadi? X kuadrat. Integral. Terus E pangkat I itu seper X kuadrat. Lalu tadi Q-nya tadi di atas apa Q-nya? Q-nya tadi adalah X pangkat min 3. Ya, X pangkat min 3. Atau seper X pangkat 3. Ya, satu saja seper X pangkat 3 gitu. Dx plus C. Nah, E pangkat min I. E pangkat min I tadi X kuadrat. Nah, gitu. Nah, jadi sama dengan X kuadrat integral ini seper X kuadrat kali seper X pangkat 3 itu seper X pangkat 5 ya. Seper X pangkat 5 dx plus Cx kuadrat. Nah, maka nah,
Nah, nanti akhirnya kita ya tadi Y apa tadi ya? Kita tengok aja. Oh, sama dengan X kuadrat integral itu ya. Nah, X kuadrat integral tadi kan seper X pangkat 5. Seper X pangkat 5 untuk memudahkan kita tulis menjadi X pangkat min 5 gitu. Dx plus C X kuadrat. Ya, gitu. Nah, sekarang kita hitung integralnya ini. Integralnya X pangkat min 5 dx ya, tentu saja X pangkat min nah ini saya merusui ini ya. Discard. Saya tulis ulang. Tadi sudah sampai di sini Y sama dengan X kuadrat integral X pangkat min 5 ya. Dx plus Cx kuadrat. Nah, kita hitung hasil integralnya. X pangkat min 5 diintegralkan terhadap X, tentu saja X-nya pangkatnya bertambah 1, berarti min 4. Dan sini dibagi gitu kan ya. Oke. Nah, itu seper min 4 atau min seper 4 gitu. Ditambah Cx kuadrat. Nah, sekarang ini berarti min min seperempat gitu. Atau di bawah kita tulis 4. Nah, X kuadrat dikalikan dengan X pangkat min 4 itu tentu saja X pangkat min 2 yaitu min dari 2 tambah min 4. Nah, plus Cx kuadrat. Nah, terakhir kita tulis yang positif dulu di depan ya. Cx kuadrat min. Nah, sekarang S pangkat min 2 itu kan seper ya, berarti ini seper itu 4 X pangkat 2. Jadi ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial tadi yang dimaksud. Nah, apakah oke, karena yang ditanyakan solusi umum ya sudah, kita jawabannya sampai di sini. Sampai di ini karena untuk mencari C perlu diberikan informasi mengenai syarat batas, sementara di soal tidak disebutkan. Maka ya sampai di sini ini namanya solusi umum. Nah, demikian beberapa ya, bahasan kita tentang persamaan diferensial linier orde pertama homogen dan non homogen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.